Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas kisah tentang zaman para patriark. Dan di kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah tentang zaman Musa dan keluaran dari Mesir. Bagaimana kisahnya? Tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang zaman Musa dan keluaran dari Mesir. Selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan menyelami salah satu kisah terbesar dalam Alkitab, kisah Musa dan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ini adalah cerita tentang panggilan, mujizat, perjuangan, dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Pastikan tonton sampai selesai karena kisah ini penuh pelajaran kehidupan yang menginspirasi. 1. Israel dalam perbudakan dan lahirnya sang pemimpin. Bagian ini menggambarkan kondisi bangsa Israel yang awalnya datang ke Mesir pada zaman Yusuf. Tetapi seiring berjalannya waktu mereka berkembang menjadi bangsa yang besar. Fir'aun yang baru tidak mengenal Yusuf dan memandang orang Israel sebagai ancaman. Karena itu, ia memperbudak mereka dan memaksa mereka bekerja keras untuk membangun kota-kota Mesir. Penderitaan mereka semakin berat dan jeritan mereka naik kepada Tuhan. Dalam ketakutannya terhadap jumlah orang Israel yang makin banyak, Fir'aun mengeluarkan perintah kejam. Semua bayi laki-laki Ibrani harus dibunuh. Perintah ini membuat suasana penuh ketakutan. Namun di tengah situasi mengerikan itu, seorang bayi laki-laki lahir dari keluarga Lewi dan bayi ini adalah Musa. Ibunya berusaha menyelamatkannya dengan menyembunyikannya selama 3 bulan. Ketika tidak bisa lagi disembunyikan, ibunya membuat keranjang dari pandan dan lumurannya dengan untuk mencegah air masuk. Keranjang itu dihanyutkan di Sungai Nil sebagai usaha terakhir penyelamatan. Namun, di balik tindakan itu, Tuhan sedang menyiapkan rencana besar untuk membangkitkan seorang pemimpin. Keranjang itu ditemukan oleh putri Fir'aun yang tergerak hatinya dan memutuskan untuk mengangkat Musa sebagai anak. Disinilah inti bagian ini. Tuhan membangkitkan seorang pemimpin dari tempat yang tidak terduga. Bahkan di tengah penindasan paling keras, Tuhan sudah menyiapkan jawaban seorang bayi yang kelak akan memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Kisah kelahiran Musa mengajarkan bahwa kuasa Tuhan bekerja bahkan sebelum manusia menyadarinya, dan bahwa setiap rencananya dimulai tepat pada waktunya. 2. Panggilan di semak menyala dan tugas besar dari Tuhan. Bagian ini menceritakan titik balik terbesar dalam hidup Musa. Setelah melarikan diri dari Mesir karena membunuh orang Mesir, Musa hidup tenang sebagai gembala di tanah Midian selama bertahun-tahun. Ia mungkin merasa masa lalunya sudah tertutup dan hidupnya akan berakhir sebagai orang biasa. Namun justru di tempat sunyi itu Tuhan menampakkan diri dan memulai rencana besarnya. Musa melihat sesuatu yang aneh, semak yang menyala, tetapi tidak habis terbakar. Fenomena ini bukan sekadar keajaiban alam, tetapi tanda khusus bahwa Tuhan sedang mendekati manusia dengan cara yang berbeda. Ketika Musa mendekati semak itu, Tuhan memanggil namanya dan menyuruhnya melepaskan kasut sebagai tanda hormat karena tempat itu adalah tanah yang kudus. Tuhan menyatakan bahwa ia telah mendengar jeritan umat Israel yang diperbudak dan melihat penderitaan mereka. Lalu Tuhan menyampaikan rencananya. Ia akan membebaskan Israel dari Mesir. Dan ia memilih Musa sebagai pemimpin untuk menjalankan misi besar itu. Inilah inti panggilan Musa. Tuhan tidak hanya menunjukkan diri, tetapi memberikan tugas yang membawa perubahan besar bagi seluruh bangsa. Musa pada awalnya merasa tidak layak dan tidak mampu. Ia merasa tidak fasih berbicara, tidak punya keberanian, dan takut untuk kembali ke Mesir.
Ia bahkan mempertanyakan apakah bangsa Israel akan percaya kepadanya. Tetapi Tuhan tidak membiarkannya berjalan sendiri. Tuhan memberikan tanda-tanda mujizat, tongkat yang berubah menjadi ular, tangan yang menjadi putih terkena kusta, lalu pulih kembali sebagai bukti bahwa kuasa Tuhan akan berjalan melalui dirinya. Tuhan juga memberikan Harun sebagai pendamping untuk berbicara di hadapan Firaun. Melalui panggilan di semak menyala ini, kita melihat bahwa Tuhan sering memilih orang yang merasa tidak mampu untuk melakukan hal-hal besar. Bukan karena kemampuan Musa yang luar biasa, tetapi karena Tuhanlah yang menyertai. Panggilan ini menandai awal perjalanan besar Musa sebagai alat Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, membuktikan bahwa ketika Tuhan memanggil, Ia juga memberikan kemampuan dan penyertaan untuk menyelesaikan tugas itu. 3. 10 tulah dan puncak pembebasan. Bagian ini menjelaskan bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya ketika Firaun menolak melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Setelah Musa menyampaikan perintah Tuhan, Firaun mengeraskan hati dan menentang kehendak Allah. Sebagai respons, Tuhan mengirim 10 tulah ke Mesir, serangkaian peristiwa dahsyat yang mengguncang seluruh negeri. Mulai dari sungai Nil berubah menjadi darah, datangnya katak, pikat, penyakit ternak, borok, hujan es, belalang, hingga kegelapan yang menutupi Mesir selama 3 hari. Setiap tulah menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa atas alam kehidupan dan semua dewa yang disembah orang Mesir. Meskipun telah melihat begitu banyak mujizat, Firaun tetap keras hati. Ia beberapa kali hampir menyerah, tetapi kembali menolak. Penolakan ini memperlihatkan bagaimana kesombongan manusia dapat membuat hati benar-benar tertutup, bahkan ketika kebenaran ada di depan mata. Karena itulah Tuhan mengizinkan tulah mencapai puncaknya, yaitu tulah ke-10, kematian anak sulung. Namun sebelum itu terjadi, Tuhan memberikan perlindungan kepada orang Israel melalui darah anak domba Paskah yang dioleskan pada ambang pintu, sehingga malaikat maut melewati rumah mereka dan tidak menjamah mereka. Tulah terakhir ini akhirnya mematahkan perlawanan Firaun. Dengan penuh ketakutan dan kesedihan, ia membiarkan Israel pergi. Di sini terlihat bahwa pembebasan bangsa Israel adalah karya Tuhan sepenuhnya, bukan hasil kekuatan atau strategi manusia. 10 tulah menjadi bukti bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, berkuasa, dan mampu membebaskan umatnya, bahkan dari kekuatan yang tampaknya mustahil untuk dikalahkan. 4. Laut Merah terbelah, keajaiban yang mengubah segalanya. Bagian ini menggambarkan momen paling dramatis dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Setelah Firaun akhirnya mengizinkan mereka pergi, ia tiba-tiba berubah pikiran dan mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengejar Israel. Bangsa Israel yang baru saja meninggalkan Mesir tiba-tiba terjebak di depan mereka terbentang Laut Merah, dan di belakang pasukan Mesir semakin mendekat. Mereka panik dan ketakutan, bahkan mulai menyalahkan Musa. Namun Tuhan meminta Musa untuk tetap percaya, karena ia sendiri yang akan bertindak. Saat Musa mengangkat tongkatnya atas perintah Tuhan, terjadi keajaiban luar biasa. Laut Merah terbelah, dan angin kuat membuat jalan kering di tengah laut. Air berdiri seperti tembok di kanan dan kiri, memungkinkan seluruh bangsa Israel berjalan melewati dasar laut dengan aman. Ini bukan hanya mukjizat alam, tetapi tanda jelas bahwa Tuhan membuka jalan ketika tidak ada jalan. Bagi orang Israel, peristiwa ini menjadi bukti bahwa Allah benar-benar berada di pihak mereka dan mampu melakukan hal yang tidak mungkin. Ketika pasukan Mesir mencoba menyusul, Tuhan menutup kembali laut itu, menenggelamkan seluruh tentara dan kereta perang mereka. Dengan ini, ancaman terbesar yang membayangi Israel benar-benar lenyap. Mereka tidak hanya bebas dari Mesir, tetapi juga bebas dari kejaran musuh. Peristiwa Laut Merah menjadi titik balik yang mengubah identitas Israel. Dari bangsa budak menjadi bangsa merdeka yang dilindungi Allah.
5. Perjalanan menuju Gunung Sinai dan Perjanjian Baru di padang gurun. Setelah lolos dari bahaya di Laut Merah, bangsa Israel memasuki perjalanan panjang menuju Gunung Sinai. Di padang gurun, mereka menghadapi berbagai tantangan yang menguji iman dan ketaatan mereka seperti kehausan, kelaparan, dan rasa tidak aman di tempat yang tandus. Meskipun mereka sering mengeluh dan meragukan Tuhan, Allah tetap menunjukkan kasih dan pemeliharaannya dengan menyediakan air dari batu serta manna dan burung puyuh sebagai makanan. Bagian ini menegaskan bahwa perjalanan bersama Tuhan tidak selalu mudah, tetapi Ia tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Ketika mereka akhirnya tiba di Gunung Sinai, Tuhan memanggil Musa untuk naik ke puncak gunung. Di sanalah Tuhan menegaskan kembali hubungannya dengan Israel, bukan hanya sebagai bangsa yang dibebaskan, tetapi sebagai umat pilihannya. Tuhan memberikan 10 perintah Allah dan hukum-hukum lainnya sebagai pedoman hidup. Ini bukan sekadar aturan, tetapi perjanjian suatu komitmen dua arah. Tuhan berjanji menyertai dan memberkati Israel, sementara Israel diminta hidup berbeda dari bangsa-bangsa lain dengan mengikuti hukum Tuhan. Perjanjian di Sinai menjadi fondasi identitas Israel sebagai umat Tuhan. Mereka tidak hanya diselamatkan dari Mesir, tetapi juga dipersiapkan menjadi bangsa yang kudus dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Di padang gurun, Tuhan membentuk karakter mereka, mengajari mereka tentang ketaatan, penyembahan, dan kesetiaan. Bagian ini menunjukkan bahwa pembebasan bukanlah tujuan akhir. Tuhan ingin membangun hubungan yang lebih dalam dengan umat-Nya dan mempersiapkan mereka memasuki tanah perjanjian. Itulah kisah luar biasa tentang Musa dan keluarnya bangsa Israel dari Mesir, kisah tentang keberanian, panggilan, dan kuasa Tuhan yang bekerja dalam sejarah. Dari seorang gembala yang merasa tidak mampu, Musa dipakai Tuhan untuk memimpin seluruh bangsa menuju kebebasan. Pesan dari kisah ini adalah Tuhan sanggup memakai siapapun, bahkan yang merasa tidak layak sekalipun. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.